Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasnim dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita masih dapat bertutur sapa dan bertatap muka hingga detik ini. Tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Nah teman-teman, pada kesempatan ini Jasnim ingin memaparkan materi dengan judul Virus Ebola oleh Dr. Fadli Rizal Makarim. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya, like, subscribe, and share. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ya di pembahasan. Apa sih Ebola itu? Nah, Ebola adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Virus Ebola sendiri ditemukan di Afrika pada awalnya pada tahun 1976. Virus Ebola sendiri awalnya hidup pada tubuh hewan, kemudian menjangkiti manusia melalui darah hewan yang sudah terkontaminasi virus. Kita lanjut. Ebola sendiri adalah salah satu dari beberapa jenis virus penyebab demam berdarah yang disebabkan oleh infeksi virus dari famili Filoviridae, genus Ebola virus. Tingkat kematian akibat Ebola bervariasi tergantung pada jenisnya. Misalnya Ebola Zaire yang dapat memiliki tingkat kematian hingga 90%. Sementara Ebola Reston tidak pernah menyebabkan kematian pada manusia. Nah, selanjutnya faktor resiko Ebola. Apa saja sih faktor-faktor resiko terkena Ebola? Yang pertama, yaitu berkunjung ke negara-negara di Afrika. Yang kedua, penelitian dengan menggunakan hewan percobaan. Dan yang ketiga, petugas kesehatan yang kontak dengan pengidap. Dan yang terakhir, petugas kamar jenazah yang mengurus jasad pengidap. Dapat kita lihat ya, ini adalah gambar dari virus Ebola. Virus Ebola itu sangat merugikan bagi manusia. Nah, adapun hal-hal yang disebabkan oleh Ebola itu sendiri karena adanya kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, dan jaringan hewan atau manusia yang terinfeksi. Bagaimana sih penularan Ebola antar manusia? Adapun penularan Ebola antar manusia diantaranya karena adanya kontak langsung melalui kulit yang luka dan selaput lendir dengan darah, organ tubuh, atau cairan tubuh lain dari orang yang terinfeksi. Kemudian kontak tidak langsung dengan lingkungan yang terkontaminasi dengan cairan tersebut. Paparan benda yang terkontaminasi seperti jarum, upacara pemakaman di mana pelayat berkontak langsung dengan tubuh pasien. Paparan air mani orang yang terinfeksi Ebola atau yang telah pulih dari penyakit. Pasalnya virus masih dapat ditularkan melalui air mani hingga 7 minggu setelah sembuh dari penyakit. Dan kontak dengan pengidap yang diduga atau dikonfirmasi terinfeksi Ebola. Apa saja sih gejala Ebola? Adapun gejala Ebola terdiri dari beberapa hal yang diantaranya seperti demam, nyeri kepala yang berat, menggigil, lemah, mual dan muntah, diare yang dapat disertai darah, mata merah, ruam pada kulit, nyeri dada, batuk, penurunan berat badan, hingga pendarahan dari mata, telinga, hidung, dan anus. Adapun diagnosis Ebola sendiri seperti enzim like immunosorbent assay atau disingkat dengan ELISA, IgM ELISA, dan
polymerase chain reaction atau PCR. Nah, selanjutnya masuk ke komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh Ebola, yaitu diantaranya kegagalan organ hati, gangguan penglihatan, infeksi pada testis, dan yang bahkan lebih parahnya lagi dapat menyebabkan kematian. Selain efek negatif dan juga hal yang merugikan ditimbulkan Ebola, juga ada cara atau solusi untuk mengenai pengobatan dari virus Ebola sendiri. Di antaranya yaitu terapi oksigen untuk mempertahankan kadar oksigen darah yang optimal. Kemudian, terapi cairan infus dan elektrolit untuk mencegah dehidrasi serta gangguan keseimbangan elektrolit. Langkah ketiga, dapat dilakukan terapi untuk mengatasi infeksi sekunder yang dapat terjadi. Transfusi darah jika terdapat pendarahan, dan pengidap Ebola wajib dirawat di ruang yang intensif dan terisolasi. Adapun pencegahan terhadap virus Ebola, yaitu diantaranya memastikan semua petugas kesehatan memakai pakaian pelindung, menerapkan tindakan pengendalian infeksi seperti sterilisasi peralatan lengkap dan penggunaan desinfektan secara rutin, mengisolasi pengidap Ebola dari kontak dengan orang yang tidak terlindungi, sterilisasi menyeluruh dan pembuangan jarum yang tepat di rumah sakit sangatlah penting dalam mencegah infeksi lebih lanjut dan menghentikan penyebaran wabah. Sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air. Bila perlu, gunakan alkohol pembersih tangan jika tidak ada sabun. Pastikan buah dan sayur dicuci dan dikupas sebelum dimakan. Hindari kontak fisik dengan siapapun yang memiliki kemungkinan gejala infeksi. Tidak terasa ya teman-teman, materi kita sudah selesai dan cukup sampai di sini. Adapun rangkuman yang dapat kita petik, yaitu Ebola adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat berakibat fatal. Adapun Ebola pertama kali ditemukan di negara Afrika pada tahun 1976. Virus Ebola sendiri awalnya ditemukan hidup pada tubuh hewan, kemudian menjangkiti manusia melalui darah hewan yang sudah terkontaminasi virus. Nah, bagi teman-teman yang sudah memperhatikan Jasnim dari tadi memaparkan materi, pasti ada ya yang tersimpan di otak kalian walaupun hanya sedikit. Nah, kalian dapat mengasahnya dengan mengikuti kuis yang telah Jasnim cantumkan di deskripsi video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti Jasnim dari awal tadi. Nah, kalian dapat mengevaluasi pemahaman kalian mengenai materi virus Ebola ya pada evaluasi atau pertanyaan-pertanyaan yang telah Jasnim sediakan, seperti nomor 1, penyakit Ebola pertama kali ditemukan di Afrika pada tahun berapa? Hayo, pasti teman-teman sudah tahu ya jawabannya. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah pencegahan Ebola. Kemudian yang ketiga, apakah yang menyebabkan seseorang dapat terkena penyakit Ebola? Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian materi dari Jasnim dan yang Jasnim dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kekurangan itu dan kesalahan datangnya dari saya pribadi, dan adapun kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila banyak kekurangan-kekurangan pada pemaparan Jasnim pada materi mengenai virus Ebola ini. Atas perhatiannya Jasnim ucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.